Influencer Ferry Irwandi membongkar kebusukan bisnis garam ruqyah. Menurutnya bisnis garam ruqyah bukanlah bisnis tapi penipuan yang berkedok agama. Dengan berkedok agama, garam itu kini telah terjual dengan mencapai omset miliaran rupiah. Menurut Ferry ada 3 alasan kenapa sih bisnis ini tuh dianggap sebagai penipuan. Pertama, para penjual nawarin garam itu sebagai bagian dari anjuran agama, khususnya Islam. Padahal nggak ada satu riwayat hadis pun yang bisa dijadikan dasar atas klaim itu. Sejumlah ulama bahkan menyebut itu sebagai praktek bid'ah. Ini misalnya disampaikan Ustadz Zulkarnain Muhammad Sanusi dan Syekh Utsman Al-Khamis. Alasan kedua, para penjual ini memajang foto ulama besar Syekh Ali Jaber tanpa izin untuk menarik para pembelinya. Menurut Ferry, ini benar-benar tindakan jahat yang dilakukan produsen dan penjual garam ruqyah. Nggak cuma Syekh Ali Jaber, para penjual garam ruqyah itu juga menggunakan sejumlah penceramah terkenal sebagai bintang iklannya. Antara lain Ustadz Abdul Somad, Mama Dede, Ustadz Adi Hidayat, dan lainnya. Jelasnya, mereka bikin iklan itu dengan teknologi AI. Dengan AI, seolah benar-benar para penceramah itu promosiin produk itu dan menyampaikan manfaatnya. Kenyataannya, mereka nggak melakukan itu. Bantahan misalnya dilakukan Ustadz Adi Hidayat. Walau disayangkan, penceramah lainnya nggak terdengar menyampaikan bantahan. Alasan ketiga, menurut Ferry, adanya overclaim yang dilakukan oleh pebisnis garam ruqyah. Bayangin, semua hal yang ingin didapat di dunia ini bisa didapatkan hanya dengan mandi air garam ruqyah. Misalnya, mulai dari pengen punya anak, mau jualannya laku, mau sembuh dari satu penyakit, mau karir yang bagus, dan lain sebagainya. Mirisnya lagi, kata Ferry, keuntungan dari para penjual garam ruqyah ini nggak sedikit pun dinikmati sama para petani garam. Ferry merasa perlu membongkar penipuan garam ruqyah ini karena menurutnya ini benar-benar udah meresahkan. Udah banyak masyarakat yang ketipu sama klaim-klaim penjual garam ruqyah ini. Bayangin deh, dengan berbagai klaim mereka saat ini, garam ruqyah udah menjadi salah satu barang paling laku di marketplace. Dalam catatan Ferry, satu toko aja nih bisa menjual ribuan bahkan puluhan ribu item. Bahkan Ferry menemukan beberapa toko nih udah ada yang beromset mencapai 4,4 miliar rupiah. Modal membuat garam ruqyah ini juga kecil banget. Cuma dengan modal sekitar Rp5.000, para penipu bisa menjual produk ini mencapai Rp150.000. Bayangin deh, keuntungannya ini bisa mencapai 2000%. Karenanya Ferry menyebut bisnis garam ruqyah adalah bisnis abad ini. Semua keberhasilan ini dicapai hanya dengan membungkus produk ini dengan bungkus agama. Menurut Ferry, karena bungkus agama juga nggak banyak orang yang mau mempermasalahkannya. Padahal itu adalah penipuan yang nyata. Bahkan pemerintah yang seharusnya melindungi masyarakat juga nggak bersuara tentang ini. Korban dari penipuan ini juga adalah orang-orang kecil, orang-orang miskin. Karena itu, Ferry mengajak orang-orang terdidik untuk melakukan perlawanan. Jangan biarkan praktek yang sebenarnya penipuan tetap melanggeng karena nggak ada yang berani mempermasalahkan. Kami di PI sendiri udah menyuarakan ini dari 2 bulan yang lalu. Semoga ajakan Ferry ini direspon oleh banyak yang lainnya juga ya. Yuk, lawan pembodohan atas nama agama.